akan membahas tentang risalah khitan dan pendidikan anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-khitanu sunnatul lirijali wa makramatul nisa. Khitan itu ketetapan bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Jadi laki-laki wajib dikhitan, perempuan diutamakan agar dikhitan juga. Dan khitan ini bukan cuman untuk orang Islam sejatinya. Bukan cuman untuk umat Muhammad. Tapi khitan ini syariat buat umat manusia. Nabi Adam diciptakan pertama kali sudah dalam keadaan terkhitan. Nabi Nuh, Nabi Idris alaihi salam lahir ke muka bumi ini sudah dalam keadaan terkhitan. Maka yang belum dikhitan itu riwayatnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau di usia 80 tahun belum dikaruniai seorang keturunan, maka beliau berdoa pada Allah agar minta keturunan, diberikan keturunan. Rabbi habli minas solihin, ya Rabbku berikan aku anak yang termasuk orang-orang yang solih, cikal bakal kurban. Kata Allah, boleh kamu punya anak, tapi khitan dulu. Makanya Nabi Ibrahim khitan di usia itu. Ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu thamanina sanatam bil qaddum. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu khitan, ikhtatana, mengkhitan dirinya sendiri. Jadi nggak pakai mantri, nggak pakai dokter, mengkhitan dirinya sendiri. Wa huwa ibnu tamanina sanah, ketika itu umur beliau tamanina 80 tahun. Subhanallah. Mana yang 80 Pak? Ngacung dululah. Buat sampel ya. 80 tahun bil qaddum, dengan kampak. Mungkin kampak wiro sableng itu Pak. Dan Nabi Ibrahim ini riwayatnya nyumput di sebuah lembah biar tidak ada yang ngintip, biar tidak ada yang lihat. Istrinya Sarah ngomong, "Bang, abang yang motong, gua yang megangin ya." Kalau bahasa kitanya begitu, enggak lah kata Nabi Ibrahim, malu gua. Pokoknya tak potong sendirilah. Jadi ditempel di batu riwayatnya itu Pak, pakai kampak ancang-ancang, bismillah, ting. Saya cuma takut kalau meleset itu. Meleset ke depan mah bisa diulang, ke belakang kelar hidup loh. Tapi itulah hikmahnya bismillah Bu, tepat, enggak meleset. Maka sejak saat itu diperintahkan khitan. Sampai ke keturunan beliau yang berikutnya, sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya Nabi kita itu lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi bapak-bapak enggak usah tanya waktu Nabi kita khitan mantrinya siapa gitu. Enggak usah nanya. Langsung mungkin malaikat Jibril alaihi salam. Jadi dalam kandungan sudah dikhitan, lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Maka ditetapkan bagi semua laki-laki wajib dikhitan. Bukan cuman umat Muhammad, semua sebetulnya. Nah yang berikutnya ada kalimat yang kedua, wa makrumatul nisa. Yang namanya khitan ini Bapak Ibu adalah kemuliaan juga buat kaum wanita. Ternyata bukan cuman laki-laki. Kalau menurut madzhab Syafi'i, bahkan wajib wanita juga dikhitan. Saya ini ingin meluruskan duduk soal, karena belakangan dokter, bidan, banyak yang nggak mau nyunat bayi perempuan. Padahal ini tetap sunnah Pak, dikhitan itu. Kata mereka dilarang WHO, Badan Kesehatan Dunia PBB, melanggar hak asasi manusia, pakai HAM nyebutnya. Padahal Bapak Ibu, khitan yang melanggar HAM itu khitan Afrika. Nabi nyebutnya khitan Fir'aun.
Jadi Fir'aun dulu menerapkan kebijakan khitan perempuan, bukan cuma laki-laki. Gara-gara di zaman Fir'aun banyak perempuan selingkuh. Banyak perempuan suka Facebookan di zaman itu. Zaman Fir'aun belum ada ya. WhatsAppan sebagainya selingkuh. Maka Fir'aun jengkel. Agar perempuan tidak berzina oleh Fir'aun, dihabisin. Apanya nggak usah nanya lah. Telepon aja kalau belum jelas nantinya ya. Dihabisin, perempuan mati syahwatnya. Nah, ini khitan haram hukumnya. Nabi sudah mengatakan haram mengamalkan khitan Fir'aun. Tapi kalau khitan Islami bagaimana caranya? Ikhfadi wala tanhaki. Dikit saja, jangan banyak-banyak. Ini teori ya, Bu. Saya prakteknya belum tahu, Pak. Nanti ibu-ibu ngajak bayinya ke saya lagi. Ustadz, sunatin anak saya. Nah, gawat. Saya nggak bisa. Yang tahu dokter bidan atau dukun beranak. Dukun beranak itu kan simpel sih, Pak, pakai kunyit misalnya. Atau bawa ke bidan. Alhamdulillah di Bandar Lampung sekarang banyak dokter spesialis sama bidan yang sudah mau nyunat bayi perempuan. Sedikit saja, jangan banyak-banyak, kata Nabi. Apa gunanya bayi perempuan dikhitan? Fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha inda zauj. Tujuannya agar cerah wajahnya, sumringah wajahnya. Bayi perempuan, Bu, kalau dikhitan, gedeknya nanti cerah. Kalau putih-putih bercahaya, kuningnya kuning langsat, hitamnya hitam mengkilat, kling begitu. Enak ngelihatnya. Cuman kalau nggak disunat, Pak, hitam pekat, putihnya pucat, kuning kayak yang anyut diselokan itu nah. Nggak enak lihatnya, sepet ngelihatnya itu. Makanya ibu-ibu ini bisa ditandain, Pak. Kalau ibu-ibu ini cemberut, kerjaan yang ngambek, jidat belipet, gampang marah, ketahuan. Jangan-jangan lupa disunat waktu kecilnya ya. Allahu Akbar. Andaru lil wajhi, agar sumringah wajahnya, wa ahdha inda zauj, dan agar lebih nikmat ketika sedang bersama suaminya. Yang kedua nggak usah dibahas, banyak anak kecil soalnya. Tapi saya ingin yakinkan sama Bapak Ibu, kalau punya bayi perempuan sunat, Pak. Disunat, dikhitan. Itu sunat, dianjurkan sekali. Walaupun kata WHO melanggar HAM itu tidak terkait dengan khitan Islami, tapi terkait dengan khitan Afrika. Tapi bedanya, kalau khitan anak laki-laki boleh di-i'lan, boleh diumumkan. Tapi kalau khitan anak perempuan jangan. Dirahasiakan. Nanti mentang-mentang saya ceramahin begini, Bapak Ibu mengadakan pesta walimatul khitan. Mana yang dikhitan tuh gadis 3 dijejer. Enggak boleh. Khitan laki-laki boleh di hajatan begini, boleh pengajian, boleh pestaan, silahkan. Tapi kalau khitan perempuan rahasiakan. Terus kalau anak laki-laki boleh agak gedean. Tapi kalau perempuan 40 hari lewat sedikit. Jangan nunggu 17 tahun, Bu. Udah kelewatan itu mah. 40 hari lewat dikit enggak apa-apa. Mestinya sih hari ke-7 khitan bayi perempuan itu. Hari ke-7 barengin sama akikohnya. Karena kita enggak tega ya dalam 40 hari. Masih enggak tega juga lewatin 40 hari lebih sedikit. Setelah itu tidak dikhitan lagi bagi bayi perempuan. Makanya kalau udah gede anaknya ya sudah, gak usah dikhitan lagi. Kalau perempuan ini hanya buat laki-laki. Dan buat laki-laki juga Bapak Ibu, usahakan khitannya jangan terlambat. Karena saya dikhitan terlambat, Pak. Kelas 5 SD. Malu lah banyak yang nonton. Jadi khitan itu paling bagusnya ya telat-telatnya 5 tahun lah. Kayak anak saya 5 tahun sudah saya sunat. Jadi jangan nunggu nanti. Orang Indonesia ini payah. Mengapa telat khitan? Karena mikirin pengen hajatan. Itu yang jadi persoalan. Mending kalau hajatannya benar, Pak. Ini hajatan Pak Muadzin, Pak Madun ya, Pak. Pak Madun ini benar, Pak. Ngundang penceramah, ngundang ustadz. Karena ada berkahnya didoakan. Banyak orang hajatan ngundang trio macan.
Nyunatin anak ngundang trio macan. Payah kita ini. Gimana anaknya mau jadi orang bener? Hajatan ngundang trio macan. Saya pernah ceramah jauh ke Tulang Bawang. Kata pembawa acara, Ustadz ceramahnya jangan lama-lama. Berapa jam mintanya kata saya? 15 menit aja. Tanggung amat kata saya. Saya dari Bandar Lampung 3 jam. Waktu masih macet belum ada jalan tol. Balik lagi 3 jam kata saya. Ceramahnya cuma 15 menit. Kata pembawa acara, mau lama mau sebentar isi amplopnya sama aja. Oke kata saya. Mengapa nggak boleh lama-lama? Lihat di belakang panggung. Berjejer 15 artis. Siap joget, Pak. Dari mulai hari itu sampai nanti besok pagi. Subhanallah. Itu khitanan loh. Mau jadi apa anak kita yang kayak gitu? Ya namanya artis zaman sekarang. Ditutup atasnya, bawah yang kelihatan. Atas ditutup, bawahnya ditutup, atas kelihatan. Atas bawah ditutup, tengahnya yang nongol. Udelnya. Allahu Akbar. Nah anak kita suruh nonton begitu. Salah Bapak Ibu. Makanya saya ingin ingatkan bahwasanya bagus begini. Kita pengajian, mendengarkan ceramah. Didoakan yang baik-baik. Mudah-mudahan ananda kita, yakni Ardian Aras Ramadan, menjadi anak yang bertakwa dan solih selalu. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan kali ini saya ingin ingatkan 3 pendidikan pokok yang harus ditanamkan buat anak-anak kita. Yang pertama, pendidikan akidah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah." Bukakan pelajaran pertama kali buat anak-anak kalian kalimat la ilaha illallah. Akidah yang nomor 1 itu. Karena pendidikan akidah itu dari rumah. Dari kecil orang tua yang mesti tanamkan. Makanya Nabi memanggil keponakannya atau bahkan tepatnya adik sepupunya, saudara misannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas kan paman Nabi, punya anak namanya Abdullah. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu hadir bersamamu. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi, yang ngejaga itu Allah ngejaga kita. Mana bisa saya yang jaga Allah? Nah, kata Nabi, maksudnya begini. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta, mintalah kepada Allah semata. Ini akidah, Pak. Wa idza sta'amta fasta'im billah. Kalau kamu takut akan sesuatu, jangan berlindung pada siapa-siapa, tapi berlindunglah kepada Allah saja. Ini nomor 1 tuh pendidikan akidah. Tujuannya apa? Agar anak kita punya muraqabah. Apa itu muraqabah? Yang dia takuti cuman Allah. Dan tidak takut kepada siapapun. Kecuali cuman takut kepada Allah. Mengapa ini penting saya sampaikan Bapak Ibu? Karena begini. Di Indonesia zaman sekarang banyak orang yang gak takut lagi sama Allah. Halo? Halo? Di Indonesia sekarang Pak, banyak orang yang gak takut lagi sama Allah. Buktinya apa? Orang lebih takut KPK daripada takut sama Allah. Itu pun KPK-nya sekarang mak jelas. Kriminal lebih takut Pak polisi daripada takut dengan Allah. Mohon maaf, PNS lebih takut sama pensiun daripada takut sama Allah. Kita ini lebih takut miskin daripada takutnya dengan Allah. Bahkan tidak jarang bapak-bapak lebih takut istri daripada takut Allah. Ada nggak Bu suami takut istri? Yang mana orangnya? Tunjukin dulu sama saya.
Tampang sih boleh, rambut cepak, jidatnya jenong, matanya jebelok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede, kedot, dipelototin, bininya langsung mengkeret. Ikatan suami takut istri. Ini fakta. Banyak manusia yang tidak takut lagi sama Allah. Makanya di Indonesia ini Pak, korupsi merajalela. Karena orang nggak takut sama Allah. Saya ini malu sebagai warga bangsa. 10 negara paling bahagia di dunia, tidak ada satupun negara Islam. 10 negara paling bahagia di dunia, nggak ada satupun negara Islam. Bukan karena sekilit, kita introspeksi diri. Nomor 1 itu Norwegia, negara paling bahagia. Korupsi di Norwegia itu 0,0 sekian persen. Nggak ada korupsi hampir di Norwegia itu. Sedangkan Indonesia ranking 4. Korupsinya, Pak. Mbok yo main bolanya juara 4 internasional itu ya. Nggak apa-apalah kalah di semifinal. Tapi Piala Dunia. Ini korupsinya ranking 4 Indonesia ini. Dan di Norwegia itu gaji guru sebulan itu kalau pakai rupiah Pak hampir 400 juta rupiah. Makanya mereka bahagia. Indonesia ada gaji honor 300 ribu. Allahu Akbar. Karena mengapa di sana orang jujur semua. Begini Bapak Ibu, kalau mau dipikir-pikir kita ini kan mayoritas Islam. Kalau orang goblok enggak benar, mafsadatnya kecil. Tapi kalau orang pintar enggak benar, mafsadatnya gede. Orang goblok enggak benar, paling nyuri kotak amal masjid. Di Munawarah pernah kehilangan? Oh sering. Nah, berarti di sini banyak orang goblok enggak benar ya Pak. Ya gimana enggak goblok? Kan kotak amal dimaling, kan goblok tuh namanya. Itu uang Allah bahasanya, pinjaman kordon hasanah itu. Kordon hasanah diambilnya. Ya berarti dia geblek dong. Orang goblok nggak benar tuh paling berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu geblek nggak benar tuh. Kalau goblok nggak benar agak ngelawan ya paling begal motor. Tapi kalau orang pintar nggak benar hancur negara kita ini Pak. Karena itulah keserakahan. Orang goblok nggak benar mafsadatnya terbatas karena dia bodoh. Tapi kalau orang nggak pintar nggak benar ini yang menghancurkan. Korupsi merajalela. Subhanallah. Saya paling pegal sama korupsi ini. Awas Pak Imam jangan korupsi ya. Iya jangan sampai korupsi. Saya ngomong begini saya penceramah. Kalau saya jadi anggota dewan juga jangan-jangan Pak. Iya kan? Belum tentu tahan juga khilaf lah sayanya. Apalagi saya jadi bupati tambah khilaf lagi. Ini kita punya problem yang sama sebagai sebuah bangsa Pak. Masalah Indonesia itu cuma satu, ketidakjujuran kok cuman. Saya ini pegal Bapak Ibu karena saya kan punya gerakan serbu kata Pak Dadang tadi itu. Gerakan serbu itu Pak kita bedah rumah, sudah banyak yang kita bedah. Anak yatim kita sekolahkan, kita kuliahkan, bantuan konsumtif sebagainya. Nah ini banyak betul anak-anak duafa yang pengen daftar ulang, mahal-mahal betul. Daftar ulang SMK itu ada yang 15 juta. Paling kecil 7 juta daftar ulang SMK negeri. Subhanallah. Gimana dengan orang yang makan saja dia susah? Memang orang nggak mampu yang kita bina itu. Kalau orang kaya ngapain juga kita bina? Sedangkan anggaran pendidikan kita ini Bapak Ibu 20% dari postur APBN tahunannya. Jadi kalau APBN-nya itu 2.000 triliun berarti 400 triliun per tahun untuk pendidikan. Oke, kalau sekolah nggak bisa gratis, minimal daftar ulangnya gratis. Saya makanya pegel betul Bapak Ibu. Kalau saya jadi presiden itu, dengan uang segitu Pak gratisin semua sekolah sampai sarjana. Tapi saya janji kalau saya jadi presiden Pak Imam Rohadi tak jadiin menteri lah. Pak Dadang Menteri Perdagangan pokoknya. Percaya sama saya. Pak Muadzin Merdi apa ya? Masih dipikir-pikir. Menteri Pemuda Olahraga. Nah Pak Kadus langsung Menteri Luar Dalam Negeri. Pengalamannya jadi Kadus kan harus di-upgrade menjadi Menteri Dalam Negeri. Siapa yang memilih saya ya?
Ini kita ini punya problem yang sama tentang persoalan kejujuran di Republik ini. Makanya pendidikan anak kita di situ, Pak. Kuncinya di kejujuran itu. Kadang-kadang kita kan yang ngajarin bohong itu. Ada tukang kredit datang nagih. Kita ngomong, nak, bilang sama si mamang, mamah nggak di rumah. Anaknya keluar, mang, kata mamah, mamah nggak di rumah. Oh, emang mamahmu kemana? Ntar ya, mang, tak tanya lagi, kata dia. Balik lagi ke dalam. Mah, kata si mamah, mamah kemana? Bilang aja ke pasar Berhen. Mang, kata mamah, mamah ke pasar Berhen. Kita ngajarin bohong. Kita ngajarin ketidakjujuran kepada anak kita sendiri. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Itu pepatah orang Arab. Kalau pepatah orang Indonesia itu apa? Pepatah Jawanya itu, nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Coba ulang sekali lagi. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya ada kejadian di kampung saya, Batu Raja, Jemugan, Pak. Sering hilang rambutan. Diintip yang maling siapa? Ternyata anak kecil, masih SD. Hoi, nggak ini yang galak ngambil rambutan nih. Kamu ya yang suka maling rambutan. Pantasan rambutan saya habis, ku kata gua bangan ngan kele. Tak bilangin bapakmu nanti. Anak kecilnya ngelunjak, apa kata dia? Kata kelah aku dek takutan. Bilangin aja gua nggak takut, kata dia. Nah, kamu mana bapakmu? Si anak teriak, "Bak, tuhunlah ada jemenya." Ternyata bapaknya sih ngunduh rambutan di atas. Anaknya yang ngumpulin di bawah. Ya gimana anaknya nggak suka maling, bapaknya yang ngajarin. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Makanya Bapak Ibu, pendidikan muraqabah, akidah yang benar. Nah, kamu nanti kalau ingin jadi orang benar, jangan takut pada siapapun. Semata-mata takut kepada Allah. Apapun yang kamu lakukan, Allah mengawasimu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengawasi apapun yang kalian kerjakan. Saya ingin dudukkan soal sedikit Bapak Ibu. Begini Pak, jangan ngajarin anak maling. Jangan ngajarin anak ngambil hak orang. Jangan. Karena rezeki sudah Allah tentukan. Setuju nggak kira-kira? Capek Pak, kita kalau urusan dunia ini kejar-kejaran capek. Percayalah sama saya. Kita ini sudah punya nasib bagian masing-masing. Di atas langit masih ada langit, betul? Capek kita. Ini buat Pak Imam Rohadi juga. Walaupun teman-temannya sudah ganti Alphard semua ya Pak. Pak Imam jangan pokoknya. Kadang-kadang anggota dewan panas-panasan kan. Waduh, ganti dia. Nambah bini ikut, nambah bini juga misalnya. Remek hidup kita kalau saing-saingan. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bersaing-saingan, bermegah-megahan, lomba akan harta. Telah melalaikan kalian sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Capek saingan dunia ini. Nggak ada selesainya. Masing-masing orang sudah punya kadarnya. Masing-masing orang ada takarannya. Makanya kata Nabi, laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagialah yang membuat engkau berasa kaya. Bukan kaya yang menjadikan engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat engkau menjadi kaya. Karena kaya bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Apa yang kita rasa? Betapa banyak orang yang kaya raya, harta, tapi miskin hatinya. Tak sedikit orang yang apa adanya tapi dermawan. Karena kaya hatinya. Maka itu yang kita kejar Bapak Ibu. Makanya Bu, kaya bukan emas ukurannya. Suka emas nggak Bu? Suka nggak? Kecuali emas kawin lagi ya. Jadi apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasang cincin semua. Di pasar Berhan ada nggak yang kayak gitu ya Bu? Toko emas jalan. Begitu masuk taruh digoyang-goyang. Tuing, tuing, tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wow.
Lagi pengajian sambil berkipas dia kuncrang-kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget. Liontinnya saja segede pentolan bakso setan itu. Kalau jalan nunduk badannya. Ngapa bu sakit pinggang? Bukan. Keberatan kalung gua mah. Bukan. Tetapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Ini menarik betul ayatnya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tawa dan tangis. Urutannya adhaka wa abka. Yang menjadikan engkau tertawa dan menangis. Urutannya tawa dulu baru tangis. Makanya Pak, Bu, kalau ketawa jangan kebanyakan. Karena ujungnya adalah tangisan. Makanya kalau pelesiran, study tour, jalan-jalan wisata, jangan terlalu senang. Karena ujungnya adalah kecelakaan. Dihimbau kalau anak study tour, ibu-ibu jalan-jalan, itu udah banyak contohnya. Karena ayat mengatakan, setelah puas dengan tertawa, kalian akan ujungi dengan tangisan. Hidup ini berpasangan. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Allah menjadikan mati dan hidup. Bukan hidup dan mati. Kita ini mati dulu baru hidup. Mati lagi dan hidup lagi kekal abadi selama-lamanya. Jadi awal kehidupan itu adalah kematian. Dan akhir kehidupan adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Dan Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kaya dan salah. Kejebak kita, Pak. Di ayat 48 Allah berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia tidak cukup. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan berburu akan harta. Ya kita ikhtiar saja, karena semua sudah ada bagiannya. Kalau wayahnya kaya-kaya Pak, percayalah, itu sudah nasib bagian kita. Yang penting kita tidak berpangku tangan. Tidak perlu sikut kiri kanan. Nggak perlu sewat dengan dagangan tetangga sebelahnya. Nggak perlu nuduh, pakai dukun dia, pakai dukun tuh dia. Nggak perlu, semua sudah ada rezekinya masing-masing. Setuju gak kira-kira? Makanya orang baik itu Bu, seneng ngelihat tetangganya seneng, susah ngelihat orang lain susah, itu orang baik. Kalau kita senang ngelihat orang lain senang, susah ngelihat orang lain susah, itu orang baik. Tapi kalau dibalik, senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang, berarti saya belum baik. Ngaca gede-gede kita di dalam kamar, gua ini udah baik belum ya? Kalau ngelihat tetangga senang, kita senep, berarti kita belum baik. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli motor gemeter. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli ceret mencret. Kadang-kadang Pak paling sebel dapat bini tukang panasan ya Pak. Pokoknya bapak-bapak yang punya bini cerewet, tukang ngerumpi panasan, sabar ya Pak. Itu jihad fisabilillah namanya Pak. Sabar betul. Kadang-kadang pulang kerja capek, bini nyempring, "Pak, tetangga ganti mobil, papa kapan? Pak, tetangga ganti motor, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan?" Oke, kalau mau nggak masalah. Ini poin pertama. Sekarang yang kedua. Modal pendidikan kita buat anak-anak adalah pendidikan ibadah. Murus sabiyya bisolati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Makanya saya rekomendasi tadi, khitan itu 5 tahun sudah dikhitan. Agar ngapa Bapak Ibu? 7 tahun kan dia sudah diperintahkan sholat. Sebelum itu kan sudah diajarin sholat. Sudah ngaji anak-anak kita kan.
Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Wa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu ilaiha. Apabila anak sudah umur 10 tahun belum mau sholat juga gebuk dia gara-gara meninggalkan sholat. Cuman saya sampaikan materi pendidikan anak ini boleh mukul anak kalau terpaksa. Nggak sholat tadi ya Pak, bandel kelewat. Tapi yang dipukul ingat, pinggang ke atas, pinggang ke bawah. Jangan pinggang ke atas. Saya kasih tahu ibu-ibu, Bu, jangan nyubit perut ya, Bu. Ibu-ibu ini kalau gebuk anak tuh nyubit. Nyubit itu ada bekasnya loh, Bu. Jangan nyubit. Jangan ngejewer ya, Pak. Apalagi nampar wajah, haram hukumnya. Apalagi nempeleng. Itu nggak boleh. Jadi anak jangan dipukul kepalanya. Karena anak kalau dipukul kepalanya tambah nakal. Kalau bapak ibu pengen anaknya jadi preman, gampang. Dari kecil gamparin aja terus Pak. Gedenya jadi preman-preman berhen itu. Yakin, percaya sama saya. Itu dua kemungkinan. Kalau nggak jadi preman dia stres. Masuk rumah sakit jiwa. Keseringan dikeplak palanya sama bapaknya. Jangan sekali-kali, haram hukumnya. Tapi sebaik-baiknya jangan mukul anak. Kalau terpaksa dipukul, kata Nabi, gebuklah pantatnya. Termasuk ibu-ibu ini Pak. Quran masih membolehkan memukul istri. Kalau kelewatan. Sholat nggak mau, ngerumpi udah kerjaannya. Kreditannya di mana-mana ya Bu ya. Utangnya kemana-mana. Udah bebel, bandel, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Bebel, bandel, bengal, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Udah 7 nih Pak, double-double tuh. Udah nggak bisa diomong lagi, boleh dipukul. Tapi haram wajah. Tempat yang paling bagus dipukul adalah pantatnya. Makanya pantat dibikin tebel Bu. Kalau dipukul, dal, mendal dia. Artinya Bapak Ibu, kalau anak kita memang bandel betul, kalau ingin mukul, minimal pukullah pantatnya. Tapi ingat, pendidikan sholat ini keteladanan lagi. Nggak bisa dengan perintah Pak, main tunjuk. Bukan, tapi dengan keteladanan. Buat apa nyuruh anak sholat kalau bapak ibunya aja nggak sholat? Begini Bapak Ibu, kalau bapak ibunya rajin sholat, anaknya ke bawah nantinya, tersuasana. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur, maghribnya mentok, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti lihat anaknya. Apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapak kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Artinya orang tua itu keteladanan. Makanya masih mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Nomor 1 tuh sholat, jaga sholat. Makanya doa dalam Quran kan jelas, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, begitupun seluruh anak keturunanku. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahli sholat semua. Allahumma amin. Udah mau 1 jam ceramahnya. Saya minum dulu sebentar ya Pak.
Baik. Yang ketiga sekarang. Jadi sekali lagi tak ulangi 3 pendidikan pokok buat anak-anak kita. 1, akidah. Buat anak kita semata-mata fokusnya Allah. Jadi anak yang pintar sekaligus benar. 2, ibadah. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Jaga sholat 5 waktunya dan berjamaah ke masjid. Insya Allah. Nomor 3 sekarang. Pendidikan akhlak moralitas. Wa'awiduhumul khair. Biasakan anak kalian dengan akhlak yang baik. Karena anak hanya bisa baik dengan kebiasaan. Seandainya pendidikan di rumah nggak ngejamin, Bapak Ibu. Nggak ngejamin nih Pak. Karena lingkungan kan. Masukin pondok ge anaknya. Kirim ke Jawa Timur sana. Biar dia ahli baca kitab kuning. Ahli ilmu alat. Kalau ke Jawa Timur ya Jawa Tengah, ke Jawa Tengah ya Jawa Barat, ke Jawa Barat ya Lampung juga banyak pondok pesantren. Ya saya lagi bangun ini Bapak Ibu. Ada 3 tempat Pak. 1 di Sukadana Ham, Bandar Lampung. Yang kedua di Umbul Selawi, Tanjung Sari itu ya. Yang ketiga di Fajar Baru. Masih Lampung Selatan juga. Tapi yang sedang digarap sekarang yang Fajar Baru. Yang 2 di pending dulu sebentar. Jadi satu-satu kalau sekaligus nggak kuat. Silakan masukkan anaknya ke pondok pesantren. Ustadz, anaknya nggak mau ya jangan dipaksa kalau nggak mau. Berarti sekolahnya sekolah agama. Suruh dia SD Islam atau MI, MTS, Aliyah, UIN. Atau dia SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Ada belajar agama. Ustadz, anaknya juga nggak mau. Maunya SD, SMP, SMA, Unilah, nggak apa-apa. Tapi suruh ngaji anaknya, Bu, Pak. Anterin ke guru ngaji. Tapi jangan suruh datang sendiri. Yang pertama anterin abi, umi, ustadz, ustadzah. Titip anak saya. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin. Kalau dia bandel gebuk. Kami orang tua nerima, nggak apa-apa. Nggak akan ngadu kami ke polisi. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya geblek banget misalnya. Makanya Pak, kalau anak goblok jangan digebukin loh Pak. Itu keturunan jenengan itu. Tinggal lirik aja sama laki bini, ini nurun kamu apa saya tuh. Itu genetik biasanya, kalau IQ itu genetik itu, nggak bisa itu. Jadi tolong dimaklumin. Nah kalau nakal bisa dididik. Walaupun kalau kata guru saya, pada dasarnya nggak ada orang bodoh. Yang ada itu orang malas. Betul nggak? Karena sebodoh-bodohnya orang, kalau dia nggak malas, pinter juga akhirnya. Sepintar-pintarnya orang, kalau kerjaannya main game aja, ya goblok juga pada akhirnya. Banyak orang-orang jadi goblok gara-gara main game online. Ini gara-gara sekolah daring jadi geblek semua anak kita ya Pak. Ya gimana, anak saya tuh umur TK itu. Kata saya kalau sekolahnya daring gak jadi masuk TK-nya. Yang pinter siapa dong? Yang sekolah jadi kita kan. Jadi urusan nanti malahan. Balik lagi bahwasanya antarkan anak ke guru ngaji. Pakai adab yang benar. Hormati guru ngaji biar berkah. Ini Abi Umi sebagai DP-nya. Rogoh kantong Bu. Keluarkan 5 juta. Di Berhan ada. Boro-boro 5 juta. Ini mah kadang-kadang maaf ya, SPP TPA 10.000 sebulan aja protes. Itu malu-maluin betul tuh orang tua. 10.000 berapa sih nilainya Bapak Ibu? 20.000 kan begitu. Lebihin ya, apalagi kita pedagang kan. Rezekinya putarannya harian. Berkorban karena begini, benar kalau kata orang bijak. Artis dibayar mahal, tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Coba kita berhitung Pak, Trio Macan, tahu Trio Macan Bu? Cuma nyanyi iwak peyek nasi jagung, 30 juta satu lagu, nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuman nyanyi emang lagi santik tik 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 tik. Cuman gitu doang ya Bu, 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit.
Terus apalagi Agnes Monica, 200 juta satu lagu. Mahal, Pak. Apalagi artis-artis kayak Rosa, itu mahal semua. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. BCL, apalagi sejak jadi janda, tambah mahal. Tambah mahal. 200 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Subhanallah. Nah saya ceramah Pak 1 jam bengak-benguk kayak gini. Nggak kayak gitu, nggak. Tapi ikhlas Pak Muadzin. Ikhlas Pak Muadzin, ikhlas. Ikhlas. Ya saya mah Bu. Dikasih alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Kebangetan ya Bu. Jadi bayangkan sama guru dibayar mahal, tapi dituntut, guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji, nggak dapat sertifikasi. Tolonglah guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji itu dikasih, diterima, nggak juga nggak akan nagih. Karena ngapa? Dia tahu dia sedang mengajarkan Al-Quran. Dia nggak mau mengganggu kehormatan Al-Quran. Padahal guru ngaji itu kadang pengen lah Bu, ngempet, beras sudah habis. Kadang-kadang bini guru ngaji itu nggak solehah semua, nggak. Ada bini guru ngaji itu monyong aja. Cemberut, Pak, ada Pak. Suami belum dapat duit, monyong dia, subhanallah. Makanya kita yang perhatian. Coba kita berhitung ngudut aja. Dimurah-murahin 10.000 sehari Pak. Kalikan sebulan 300.000. Oke kita berhitung sekarang. Kalau buat ngudut 300.000 sebulan, untuk guru ngaji kita kasih juga 300.000 sebulan. Nggak usah banyak-banyak, murid guru ngaji 20 orang saja. 20 kali 300.000, 6 juta. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan, langsung kredit Agia. Kan keren, guru ngaji nggak kehujanan. Ada bapak-bapak ngacung, Ustadz gua nggak ngudut. Apalagi nggak ngudut, bayarnya double 600.000. 600 kali 20, 12 juta nggak jadi kredit Agia, langsung ngambil Innova guru ngajinya. Tuh Bapak Ibu, boleh kita memuliakan guru ngaji agar ilmu anak kita barokah. Dan yang terpenting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini, bahwasanya pendidikan moral yang paling utama adalah pendidikan berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Saya masih kecil dulu Pak. Kalau ibu saya goreng pisang, kita belum boleh makan. Suruh antar dulu tempat umeh, nenek. Nenek saya itu tinggal sama orang tuanya Ahmad Zaruni itu. Karena nenek saya ikut bapaknya. Jadi rumahnya nggak begitu jauh. Kalau bikin kolak Pak, bubur kacang hijau saja misalnya, kita anaknya nggak boleh ada yang makan. Antar dulu ke tempat nenek, pulang nanti baru boleh makan. Nggak pakai teori, nggak pakai ceramah. Tapi begitulah cara orang tua mengajari. Berbakti kepada orang tua. Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbaktilah dulu sama orang tua kalian. Nanti anak kalian akan membalasnya. Berbakti kepada kalian juga. Saya ingin tegaskan, tidak akan mati anak yang durhaka sama orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Hati-hati, jangan ngelawan sama orang tua. Jangan bentak dia, jangan sakiti dia. Orang bijak berkata, perlakuan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi nggak akan pernah berkah. Tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Nggak rugi berbakti kepada orang tua. Penglaris itu bukan ke dukun Pak kalau mau dagang. Penglaris nggak usah ke Gunung Kawi. Toh juga ada efek sampingan kan yang begitu-begitu itu. Penglaris sebenarnya itu siapa? Ke orang tua. Yang masih punya orang tua, berbaktilah. Nanti diberkahi rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keramat yang sesungguhnya. Saya ini prihatin Bapak Ibu, zaman sekarang ini kadang-kadang hewan lebih berharga dari orang tua. Coba orang di kota Bandar Lampung beli kucing ya Bu, kucing Anggora, kucing Persia Pak,
harga berjuta-juta. Makanannya saja pakai sarden yang harga 30.000. Nah, sarden kita 5.000 mah cukup. Sarden kucing 30.000. Belum lagi Pak, kalau sakit pilek aja tuh kucing Persia sama Anggora, bawa langsung ke dokter spesialis hewan. Ini emaknya sakit batuk pilek. Nah, emak sakit, udah mak sembuh sendiri nantinya. Jangan cerewet. Ya mbok ya dipijitin kayak apa, dikerokin dulu gitu ya. Boro-boro. Coba seandainya ada orang tua pikun, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita umpamakan sama kambing lah. Kambing saya sudah 3 hari hilang, nggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya, ambillah, nggak apa-apa. Rame orang nyari kambing, Pak. Coba kalau kita balik, Bapak Ibu, bapak saya pikun, sudah 3 hari nggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya, ambillah. Sorry, kata masyarakat. Manusia nggak berharga lagi. Mentang-mentang dia nggak bisa ngasih apa-apa. Buat anak-anak ini saya ingatkan. Nggak ada kan, pernah ada kita kan tanpa orang tua, betul nggak? Tapi betapa orang tua itu ingin dianggap sebetulnya. Nggak ada kan orang tua yang mau ngerepotin anaknya, betul nggak Pak? Selagi bisa dia akan tegak di kaki sendiri. Dia tidak akan pernah mau merepotkan anaknya. Tapi kadang-kadang orang tua itu butuh sentuhan dari anaknya. Kalau kata ibu saya, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Baik, saya terjemahkan. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Kalau anak senang, anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak, Bu? Nggak pengen minta. Walaupun dikasih ya mau lah. Cuman jangan ditawarin, Pak. Anak sekarang ini sarjana tapi geblek. Dari Jakarta sok sukses, nelpon mama. Mama, apa kabar? Sehat, nak. Mama masih punya duit? Masih. Cukup nggak, mah? Cukup, nak. Enggak, mama ngomong aja. Mau dikirim apa enggak? Enggak usah, nak. Lo ngapain nanya? Ini sarjana tapi geblek itu begitu, Pak. Orang itu mah kirim-kirim aja, geh. Kapan lagi kan ngebalas orang tua? Ini kadang kecilnya nakal, sekolahnya nggak selesai-selesai. Kuliah nggak wisuda-wisuda. Adalah di sini ya. Kuliah nggak wisuda-wisuda, udah nikah nyusahin, Pak. Begitu sukses nggak ngurus orang tua juga. Allahu Akbar. Kadang-kadang begini, Pak. Sakit punya anak pinter itu. Kalau kata Pak B.J. Habibie, kalau waktu bisa diulang, nggak semua anak saya kuliahkan ke luar negeri. Ada di antara anak cucu saya yang masukin pondok aja lah, kata Pak B.J. Habibie. Kalau kata Akri Patrio, pelawak yang jadi penceramah, anak Pak jangan dipinterin semua. Ada yang digoblokin satu aja tadi. Karena kalau yang pintar-pintar anaknya Pak nggak ngurus orang tua, nggak. Yang pintar itu kerja di Jerman. Jadi dokter sibuk di Jakarta. Apalagi dokter spesialis, nggak sempet ngurusin bapaknya, percayalah. Kejar setoran. Udah terlalu banyak biaya pendidikan mahal. Anak pintar itu nggak sempet ngurus orang tua. Tapi kalau anaknya goblok, masukin pondok lah. Paling banter memimpin tahlil kan. Itu ngurus bener sama orang tua. Tak pikir-pikir bener nih Akri Patrio ini. Bener nih. Bener. Kadang-kadang masuk akal juga tuh ceramah orang. Sampai segitunya. Karena nggak ngurus tadi. Makanya jangan tanya sama orang tua. Kalau mau kasih-kasih saja. Karena orang tua itu paling pandai berbohong sama anaknya. Sebaliknya kata ibu saya. Kalau anak susah, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Dan saya ingin tegaskan, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Percayalah. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Maaf betul Bapak Ibu. Pak, Bu, sehebat-hebat bapak-bapak ini, Bu, enggak benar-benar tulus sama istrinya. Percayalah. Percayalah sama saya. Kalau ibu-ibu mati di luar, kawin lagi dia. Ya halal aja kan nggak apa-apa. Nggak benar-benar tulus. Buktinya kalau ibu-ibu capek masuk angin, minta kerokin, bukannya dikerokin malah kena gentak kan? Kena marah.
Istri keseringan ngeluh sama suami. Iya kalau masih pengantin baru, ada apa sayang? Ngelusnya. Apalagi belum nikah ngelamarnya pakai bersujud segala. Belum nikah, belum dapet. Begitu dapet, main disepak aja. Gak ada yang benar-benar tulus. Atau dibalik Pak, saya hebat-hebat istri nggak bisa ngalahin ibu kandung. Bapak-bapak jajal umpama, tapi janganlah ya. Umpama aja ini, stroke bengek. Udah stroke, bengek, bocor kelep, prostat. Asam urat tambah rematik. Terus cerewet. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia Pak. Kapan matinya orang satu ini? Ngerepotin orang aja, percayalah sama saya. Ngedoa enggak ngebatin. Repot soalnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua itu. Makanya ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Kesimpulannya begini. Tanamkan pada anak-anak kita, Pak Madun, dan bagi kita semua, satu akidah yang benar. Jujur itu yang utama. Karena problem bangsa kita di situ Pak. Muraqabah. Hanya waspada, takut kepada Allah semata. Yang kedua, ibadah yang benar dan istiqomah. Dan yang ketiga, akhlak moralitas di tengah pergaulan bebas yang sangat mengkhawatirkan, terutama bakti kepada kedua orang